Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube. Gimana caranya video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube. Sistem rekomendasi YouTube itu seperti apa teman-teman? Nah teman-teman mungkin masih bingung ya, sistem rekomendasi itu seperti apa. Jadi kalau kita buka beranda, nah pada saat kita buka beranda dan kita seumpamanya kita nonton salah satu video ya, kita tonton video YouTube yang ini. Nah kita tonton seperti ini ya teman-teman, kita tonton. Nah teman-teman perhatikan, pada saat ini menggunakan versi desktop ya, komputer ya. Pada saat kita ke kanan, di sini ada banyak video ya. Karena kita menonton video Timon Adeso, kalau kontennya ini bagus channel ini, dia akan merekomendasikan video lainnya. Ini adalah sistem rekomendasi teman-teman. Ini sistem rekomendasi. Nah, kalau seumpamanya ada video lain yang lebih bagus lagi, dia akan merekomendasikan ini video lainnya ya. Video lainnya. Biasanya sistem rekomendasi berjalan pada saat kita sering menonton video tersebut. Jadi kalau saya sering nonton, semuanya ini channel tukang bangunan ya, sering nonton videonya Timon Adeso, dia akan sistem rekomendasinya bekerja dan tampil di samping. Tapi kalau versi Android biasanya teman-teman itu tampilnya di paling bawah ya. Ini kan komentar semua nih, dia biasanya paling bawah. Sistem rekomendasi YouTube itu seperti itu. Jadi kalau video kita semakin banyak direkomendasikan di video orang lain, maka penontonnya akan semakin banyak. Nah sekarang kita akan coba bongkar sistem rekomendasi YouTube melalui dashboard YouTube Studio teman-teman. Nah di sini teman-teman silakan buka aja dashboard YouTube-nya. Nah di sini ada analitik, kita buka di bagian analitik ya teman-teman. Nah di bagian analitik di sini ada yang namanya jangkauan. Kita klik yang bagian jangkauan ini teman-teman. Diklik bagian jangkauan. Nah di sini kita akan pelajari ini sistem rekomendasi atau sistem kerja YouTube itu di sini. Jenis sumber trafik. Nah ini penelusuran YouTube. Penelusuran YouTube itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari sini teman-teman. Pada saat orang mengetikkan SEO YouTube seperti ini adalah sistem penelusuran YouTube. Ini penelusuran YouTube kalau orang mengunjungi melalui sini ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, rekomendasi YouTube. Nah ini penayangan dari saran yang muncul bersamaan dan setelah video ini video yang lain. Nah berarti yang saya bilang tadi teman-teman, pada saat diputar seperti ini, ada sistem rekomendasi yang bekerja di sebelah kanan. Ini dia akan bermunculan di samping kanan. Jadi biasanya kalau kita nonton video si A, video si B itu muncul di sini. Ini sistem rekomendasinya bekerja nih. Ini seperti channel Ijun CC ini ya. Oke, langsung kita ke berikutnya. Fitur YouTube lainnya. Ini fitur YouTube lainnya ini seperti mungkin berkomentar atau mempromosikan di fitur-fitur YouTube ya. Nah kita nggak bahas yang lainnya. Kita akan bahas sistem rekomendasi YouTube seperti ini ya. Nah semakin bagus, semakin di atas itu semakin bagus. Kita lihat di 7 hari terakhir ya untuk channel YouTube Tukang Bangunan. Nah sistem rekomendasinya bekerja cukup besar sekali teman-teman, 42%. Nah ini kenapa bisa seperti ini? Sistem rekomendasi YouTube itu seperti apa? Kita coba lihat di bagian kanannya, tayang dan bagaimana pengaruhnya pada waktu tonton. Kita klik, nah ini ada bacaannya ya. Funnel ini menggambarkan berapa kali thumbnail ini ditampilkan kepada penonton YouTube tayang. Seberapa sering thumbnail dihasilkan dalam penayangan atau rasio klik tayang dan bagaimana penayangan itu berpengaruh pada waktu tonton. Nah buat teman sobatku sekalian, bahwasanya sistem rekomendasi ini bekerja itu berdasarkan dari thumbnail atau tampilan paling depan. Jadi pada saat orang membuka channel YouTube kita, itu mereka melihat thumbnailnya. Rasio klik tayang itu berdasarkan klik ya. Klik itu berdasarkan klik. Jadi kalau mereka melihat thumbnailnya itu menarik, mereka klik. Jadi dari dibukanya video kita direkomendasikan, itu rasio kliknya berapa? Kalau rasio kliknya tinggi, semakin banyak direkomendasikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengaruhnya terhadap penayangan video. Nah kita akan coba lihat di salah satu video tukang bangunan. Nah ini saya rekomendasikan buat teman sobatku sekalian mencontoh dengan teknik saya ini ya. Ini kita akan lihat penayangan ya. Ini dari beberapa video. Ada satu video yang tayangannya cukup melejit ya, 2400. Kita akan lihat di analitiknya. Nah tanjakannya cukup lumayan ya. Kita lihat di bagian durasi tonton rata-rata. Mana? Durasi tontonnya adalah 4 menit. Wow, 4 menit ya teman-teman. Durasi tonton 4 menit cukup besar. 3 menit aja sudah besar, apalagi 4 menit. Kalau durasi tonton teman-teman di sini hanya 1 menit, bahkan di bawah 1 menit, itu sangat kecil sekali. Bahkan nggak bisa direkomendasikan oleh YouTube. Kita lihat ke samping kanan.
kita lihat ke samping kanan, di sini sumber trafik teratas. Nah, ini teman-teman perhatikan. Rekomendasi YouTube itu 77,8%. Sangat tinggi sekali ya teman-teman. Dan penelusuran YouTube hanya 10%. Sisanya itu kecil banget. Kalau di sini sistem rekomendasinya bekerja tinggi, dia akan semakin ke atas. Jadi konten saya ini tentang cakar ayam ini semakin direkomendasikan oleh YouTube. Makanya video saya ini sempat naik ya. Jadi dia bukan berdasarkan dari hasil pencarian seperti ini. Seumpamanya cara buat cakar ayam di sini. Cara buat cakar ayam seperti ini ya. Apakah bisa di pack one YouTube? Nah, dia nggak berada di pack one YouTube teman-teman. Nggak ada di pack one YouTube, nggak ada. Tapi pada saat orang membuka salah satu video seperti ini, nah di sini cakar ayam saya berada di samping kanan. Ini ada cakar ayam 60. Ini adalah sistem rekomendasi yang bekerja. Jadi kalau walaupun nggak berada di di search engine YouTube, dia berada di sistem rekomendasi, maka video saya akan semakin viral, video saya akan semakin naik karena banyak sekali di sini video-video orang lain di sini ya, banyak sekali video-video pada saat mereka klik mereka merekomendasikan video saya seperti itu. Nah, gimana cara membuat video supaya direkomendasikan oleh YouTube? Nah, caranya cukup mudah, cukup simple teman-teman. Kita membuat kualitas video yang semenarik mungkin ya. Jadi buat video itu jangan aneh-aneh, jangan sembarangan. Durasi videonya disesuaikan. Kalau semuanya videonya itu bagus, durasi videonya di atas 10 menit. Tapi kalau durasi videonya bisa 2-3 menit ya pendek-pendek aja. Yang penting bermanfaat. Jadi buat konten itu jangan bertele-tele. Buat konten itu sesederhana mungkin. Jadi teman-teman bisa lihat. Di sini durasi videonya ada 6 menit. Ada yang nggak sampai 1 menit. Ada yang 4 menit, ada yang 8 menit, ada 9 menit, ada 4 menit. Ini berdasarkan dari kebutuhan konten. Jadi teman-teman tuh jangan bertele-tele, jangan dibuat-buat, jangan kebanyakan intro. Di konten ini, di video atau di channel YouTube Tukang Bangunan ini nggak ada intro sama sekali. Itu mempengaruhi ya teman-teman. Jadi buat teman sobatku sekalian silahkan cek di bagian analitiknya. Kalau teman-teman mau pelajari kira-kira dari beberapa konten saya ini kira-kira mana konten yang direkomendasikan oleh YouTube. Jadi kalau semuanya ini fitur jelajah atau fitur penelusuran itu berada di atas, itu bagus juga. Jadi jangan sampai fitur lainnya ya, jadi halaman atau lainnya ini berada di atas atau fitur lainnya berada di atas. Jadi saran saya hati-hati. Biasanya itu sistemnya itu bekerja adalah pada saat teman-teman mempromosikan channel YouTube teman-teman ke media sosial atau teman-teman saling subscribe atau teman-teman berkunjung ke video-video orang lain. Biasanya cara kerjanya seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Jadi sistem rekomendasi YouTube itu seperti itu. Jadi kualitas konten sangat dibutuhkan. Jangan kebanyakan intro atau kebanyakan neko-neko atau kebanyakan iklan seperti itu teman-teman. Harus langsung ke target kontennya itu seperti apa, seperti itu. Kita juga bisa lihat di channel YouTube Timon Adioso ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan grafiknya cukup lumayan. Saat ini semakin lama semakin naik karena sistemnya penelusuran YouTube saya itu semakin meningkat. Walaupun sistem rekomendasinya hanya 14% ya. Karena video-video saya terkadang diulang-ulang ya. Jadi kalau konten itu diulang-ulang biasanya orang bosen. Kalau orang bosen biasanya nontonnya sebentar. Jadinya sistem rekomendasinya menurun seperti konten saya atau channel YouTube saya Timon Adioso. Sistem rekomendasinya menurun. Tetapi sistem penelusuran YouTube-nya semakin naik ya. Nah, ini ada fitur jelajah. Nah, fitur jelajah ini seperti apa? Kalau kita baca, trafik dan halaman berada di layar utama feed subscription atau fitur akses lainnya. Fitur jelajah itu biasanya teman-teman itu dapatnya itu dari sini, dari beranda. Semuanya SEO YouTube seperti ini ya. Kita cari di SEO YouTube di beranda Google. Ini adalah sistem jelajah ya. Jadi teman-teman di sini. Nah, kalau video saya nggak ada nih. Video saya nggak ada. Kalau diklik lihat lainnya, video saya nomor berapa nih? Nggak ada ya. Berarti kalah video saya sebenarnya. Tetapi ada beberapa video saya yang direkomendasikan oleh fitur jelajah. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Sistem rekomendasi YouTube itu seperti apa. Jadi buat teman sobatku sekalian, perhatikan kualitas konten, perhatikan kualitas videonya, thumbnailnya diperbaiki ya supaya lebih menarik lagi, supaya banyak yang nonton dari hasil thumbnail seperti ini. Nah, kalau sudah thumbnailnya diperbaiki, kualitas kontennya diperbaiki lagi supaya durasi video, durasi tontonnya itu semakin panjang lagi ditonton oleh para penonton teman-teman. Oke sobatku, mungkin itu saja tutorial saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.